Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Journey to the West, The Demon Strike, yang dirilis pada tahun 2017. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dengan seorang biksu bernama Tang. Biksu Tang tiba di tempat tujuannya yaitu India dan menjadi raksasa. Di tempat itu para penduduk sangat menghormati Tang dan tidak lama guru dari biksu Tang muncul. Kemudian guru biksu Tang memberikan sebuah cincin sakti sebagai hadiah atas perjuangan biksu Tang pergi ke India. Dengan memakai cincin tersebut, biksu Tang resmi menjadi dewa. 果然你不负众望，在10辆马车上准备好了。 Namun semua kejadian yang dialami biksu Tang ternyata hanyalah mimpi. Setelah terbangun dari mimpi, biksu Tang kembali ke kenyataannya di mana ia bekerja di sebuah kelompok sirkus. Melihat adanya penonton yang tertarik dengan pertunjukannya, biksu Tang memulai pertunjukan dengan mengenalkan salah satu muridnya yang merupakan sosok siluman babi bernama Zhu Beiji. Bukannya membuat pertunjukan, Zhu Beiji malah sange terhadap penonton di depannya. Setelah pertunjukan pertama gagal, biksu Tang mengenalkan murid lainnya yaitu siluman ikan bernama Sa Wujing. Namun, muka Wujing yang begitu mengemaskan membuat penonton takut. Dan karena keributan yang terjadi, penonton semakin banyak berkumpul. Sampai akhirnya biksu Tang mengeluarkan kartu trufnya dengan memperkenalkan murid andalannya yaitu siluman kera bernama Sun Wukong. Namun biksu Tang yang berharap Wukong mampu menghibur malah asik turu. Karena hal itu, para penonton semakin marah. Biksu Tang segera minta Wukong untuk membuat pertunjukan, dan saat Wukong terbangun, ia segera menyuruh Zhu Beiji untuk memukulnya. Namun Zhu Beiji menolak karena ia takut akan dibalas Wukong. Kemudian Wukong meminta Wujing memukulnya, dan setelah Wujing memberi bogeman, kepala Wukong hancur namun tepat tumbuh kembali. Setelah kejadian itu, semua penonton hanya bisa terdiam melihat pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan usai, biksu Tang memerintahkan semua muridnya untuk berhenti. Tiba-tiba penyakit Zhu Beiji kambuh saat melihat salah satu penonton yang begitu cantik. Zhu Beiji mulai sange dan menyergap penonton tersebut. Sedang biksu Tang segera memerintahkan Wukong untuk menghentikan Zhu Beiji. Wukong berhasil menghentikan Zhu Beiji, namun tindakan Wukong yang berlebihan membuat penonton panik. Setelah kekacauan berakhir, biksu Tang memanggil Wukong kera barbar dan memerintahkan Wukong untuk berhenti. Namun Wukong tidak terima dipanggil kera barbar. Sedang biksu Tang terus memanggil Wukong kera barbar yang membuat Wukong mulai emosi. Bukannya berhenti, biksu Tang malah mengajak semua penonton untuk memanggilnya kera barbar. Sabarnya saat semua penonton memanggil Wukong dengan sebutan kera barbar, Wukong tak bisa menahan amarahnya dan segera menyerang biksu Tang. Tetapi dengan sebuah nyanyian, biksu Tang mampu meredam amarah Wukong. Sedangkan Wukong yang mendengar nyanyian dari biksu langsung joget pargoy. Wukong terbawa suasana hingga ia tanpa sadar memporak-poranda nyanyian sekitar. Setelah amarah Wukong usai, semua penonton mulai takut dengan Wukong. Akhirnya dengan rasa bersalah, biksu Tang dan muridnya melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah goa. Di dalam goa, biksu Tang mulai menghukum Wukong karena perbuatannya. Biksu Tang menghukum Wukong bukan hanya membuat kekacauan, melainkan mencoba membunuh biksu Tang. Dan karena Wukong mencoba membunuhnya, biksu Tang menantang Wukong dengan memasukkan kepala biksu Tang ke mulut Wukong. Sedangkan Zhu Beiji yang melihat hal ini ingin melihat Wukong membunuh biksu Tang, namun Wukong tidak berani melakukan hal tersebut. Setelah menghukum Wukong, biksu Tang menceritakan bahwa ia mempunyai telapak Buddha yang bisa dengan mudah mengalahkan para muridnya. Tetapi biksu Tang menolak menggunakannya karena ia ingin semua muridnya belajar ajaran Buddha. Di malam harinya saat Wukong tertidur, ia bermimpi saat ia pertama kali menerima telapak Buddha dan dihukum di Gunung Myoboku.
Di saat yang sama, Guru Tang yang sedang tertidur tiba-tiba mepet ke Wukong, kemudian mengelus dan mencium Wukong. Sontak Wukong merinding setelah mengetahui apa yang terjadi. Di keesokan paginya, Wu Jing yang sedang membuat sarapan kehabisan air, dan karena hal itu para muridnya pedean untuk mengambil air. Sabarnya Bisu Tang sendiri yang pergi mencari. Di tengah ilang-ilang mencari sumber air, Bisu Tang melihat sebuah rumah dan berharap bisa mendapatkan air dari rumah tersebut. Dan saat rumah pintu terbuka, Bisu Tang disambut dengan cewek-cewek micet yang menawarkan sarapan gratis di rumahnya. Karena tidak ingin membuang kesempatan, Bisu Tang segera mengajak semua muridnya untuk masuk ke rumah tersebut. Namun, setelah mereka masuk ke dalam rumah, Wukong sudah menyadari bahwa para gadis-gadis ini merupakan siluman laba-laba. Sedang Bisu Tang menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok pembasmi siluman, namun ia tidak menyadari bahwa wanita yang berada di depannya merupakan siluman. Tiba-tiba Wukong menghampiri gadis yang berada di depan Bisu Tang guna membongkar jati diri gadis tersebut. Wukong sengaja memprovokasi dengan mengatakan bahwa gadis itu bajingan. Namun malah Wu Jing yang memukul Wukong karena ia berpikir bahwa Wukong telah mengatainya. Pada akhirnya Bisu Tang turun tangan untuk melerai kedua muridnya. Kemudian Bisu Tang menghukum muridnya untuk berbalik arah. Di saat itulah para gadis menunjukkan sosoknya untuk menangkap Bisu Tang. Wukong yang melihat hal ini segera menolong Bisu Tang, sedang Wu Jing memanggil senjata terbangnya untuk bersiap melawan. Sementara itu, Bisu Tang mulai dibungkus dengan jaring, sedangkan Wukong segera menyelamatkan Bisu Tang dengan melemparkan para siluman keluar rumah. Salah satu siluman laba-laba jatuh tepat di depan Zhou Beiji. Seketika, Zhou Beiji menjadi sange dan mulai mencium siluman tersebut. Karena merasa jijik, siluman laba-laba mencoba melarikan diri, namun Zhou Beiji menarik jaring siluman tersebut hingga kering. Sementara itu, Wu Jing yang berhadapan dengan seekor siluman laba-laba mendapatkan hadiah berupa racun dari laba-laba. Dan dengan senjata terbang miliknya, Wu Jing berhasil mengalahkan siluman tersebut. Tiba-tiba rumah mulai runtuh yang membuat mereka semua masuk ke dalam sarang siluman laba-laba. Di tempat tersebut, Ratu Siluman Laba-laba pun muncul. Namun, di depan Wukong, Ratu Siluman tidak berarti apapun. Ketika Wukong ingin membunuh siluman tersebut, Bisu Tang segera menghentikannya karena ia ingin menceramahi siluman untuk menjadi lebih baik. Sesaat sebelum Bisu Tang menceramah, Wukong langsung membunuh 100 siluman hingga menjadi debu. Akibat dari perbuatannya, Bisu Tang kembali marah terhadap Wukong. Setelah Ratu Siluman dikalahkan, Wu Jing semakin tampan setelah menerima racun dari siluman laba-laba. Sedang Bisu Tang sedang membuat patung dan memikirkan seorang wanita bernama Duan. Namun Wukong mulai emosi dengan sikap gurunya karena Bisu Tang selalu berbuat seenaknya, ditambah setiap malam saat Wukong tertidur, Bisu Tang selalu merembet kepadanya untuk mengelus Wukong yang membuat Wukong merinding. Wukong sudah tidak sabar ingin menyiksa dan membunuh Bisu Tang, dan saat mengatakan hal itu, Wukong tidak sadar bahwa Bisu Tang sudah berada di dekatnya. Dan saat Wukong sadar bahwa Bisu sudah berada di dekatnya, Bisu Tang berpura-pura tidak mendengar dengan suara serak karena terus mengumali Wukong. Kemudian Bisu Tang pergi menyendiri untuk curhat kepada Buddha mengenai ketiga muridnya yang sulit diatur, ditambah dengan Wukong yang ingin membunuhnya. Bisu Tang berharap bahwa ia bisa mempelajari telapak Buddha dengan kentut pun tak apa. Seketika Bisu Tang mendengar suara kentut yang ternyata berasal dari Zhou Beiji. Melihat hal itu, Bisu Tang memerintahkan Zhou Beiji untuk merahasiakannya. Namun saat Bisu Tang kembali, ia melihat Wukong yang sudah siap menyerang. Wukong sudah mengetahui bahwa Bisu Tang tidak menggunakan telapak Buddha dari Zhou Beiji. Sebelum Wukong menyerang, Bisu Tang segera bernyanyi. Awalnya, nyanyian tersebut efektif, namun karena suara Bisu Tang habis, ia segera melarikan diri dari Wukong.
Saat bisu Tang terus berlari, ia terjatuh di dalam jurang, namun dengan keberuntungannya, bisu Tang menyangsang di pohon. Saat Wukong mendekat, bisu Tang berpura-pura mengeluarkan jurus telapak Buddha, dan dengan keberuntungannya, awan yang tadinya mendung mulai cerah yang membuat Wukong mengira bahwa bisu Tang mampu mengeluarkan telapak Buddha. Oleh karena itu, Wukong memutuskan kabur untuk menemui Zhou Beiji karena berbohong kepadanya. Setelah puas menghajar Zhou Beiji, bisu Tang beserta muridnya melanjutkan perjalanan, sedang Zhou Beiji dihukum Bo Wujing yang telah berubah menjadi ikan akibat racun. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka tiba di India. Kedatangan mereka disambut oleh seorang menteri yang sudah mengetahui bahwa bisu Tang adalah pembasmi iblis. Kemudian bisu Tang beserta muridnya ke istana. Sebelum bisu Tang masuk, ia diberitahukan bahwa Raja India telah merubah sifatnya menjadi kekanak-kanakan setelah ia meminum pil peramajaan. Oleh karena itu, menteri menyarankan agar bisu Tang menjadi seorang penyilat atau pesilat agar bisu Tang mudah mendapatkan hati raja. Setelah bisu Tang dan muridnya masuk, mereka disambut dengan sifat raja yang konyol. Kemudian raja tersebut meminta agar bisu Tang mempertunjukkan aslinya saat membasmi siluman. Namun bisu Tang bingung karena ia tidak mempunyai jurus untuk dipertunjukkan. Karena penolakan bisu Tang, sang raja ngambek dan minta bisu Tang untuk dipenggal. Awalnya bisu Tang mengira hanya bercanda, namun saat bisu Tang melihat golok di depannya, bisu Tang berubah pikiran dan bersedia melakukan pertunjukan. Kemudian bisu Tang, Wukong dan Zhou Beiji masuk ke dalam ruangan, sedang Wujing menunggu di luar karena tidak muat. Di dalam ruangan, bisu Tang meminta ide kepada Wukong. Sedang Wukong punya ide untuk menempelkan jimat kepatuhan. Dengan begitu, bisu Tang bisa mengikuti gerakannya saat menggunakan jurus. Namun mengingat kecocokan Wukong, bisu Tang membayangkan dia akan joget erotis sampai akhirnya bisu Tang menolak tawaran Wukong. Namun, Wukong memaksa menempelkan jimat kepatuhan kepada bisu Tang untuk memulai pertunjukan. Semua orang langsung tertuju ke bisu Tang termasuk sang raja. Namun tiba-tiba Wukong melakukan tarian yang membuat bisu Tang menyuruhnya berhenti. Namun sang raja memerintahkan bisu Tang untuk melanjutkan pertunjukan. Di tengah bisu Tang melakukan pertunjukan, Zhou Beiji mengganggu Wukong yang membuat Wukong menamparnya. Sedang bisu Tang yang mengikuti Wukong ikut menampar, namun ditampar bisu Tang adalah sang raja. Seketika sang raja mulai nangis dan bisu Tang beserta muridnya dibawa keluar istana. Sang menteri memerintahkan bisu Tang untuk tidak kembali ke India karena reputasinya sudah buruk, sedang bisu Tang langsung menyalahkan Wukong karena perbuatannya. Wukong yang mendengar hal ini menjelaskan bahwa ia sengaja agar bisu Tang merasakan apa yang Wukong rasakan dihina. Wukong selalu dipermalukan untuk joget pargoi di depan umum, ditambah perlakuan kasar bisu Tang terhadapnya. Awalnya bisu Tang marah dan hendak mengajar Wukong, namun Wukong sudah siap bahkan dibunuh. Wukong hanya berpesan jika ia mati, ia berharap bisu Tang memperlakukan murid yang lain agar lebih baik. Mendengar hal ini, seketika bisu Tang sadar. Sebagai bentuk permintaan maaf, bisu Tang menampar dirinya sendiri. Setelah mereka berdua berbaikan, bisu dan komplotannya memaksa kembali masuk ke istana guna memperbaiki hubungannya dengan raja. Dengan sedikit bujukan, mereka berhasil masuk istana dan menjelaskan bahwa semua kejadian tersebut merupakan ulah muridnya. Kemudian Wukong dengan cepat pergi ke hadapan raja dan menyuruh sang raja untuk memukulnya. Karena raja enggan memukulnya, Wukong mulai menampar sang raja dan akhirnya aksi saling goplok-goplokan pun dimulai. Sang raja yang terus dikaplok akhirnya marah dan menampakkan wujud asli sang raja yang merupakan seorang siluman api. Pertarungan pun terjadi antara Wukong dengan siluman api. Setelah pertarungan sengit, siluman api mengeluarkan serangan roda yang menyerang Wukong. Pertarungan terus berlanjut hingga di udara. Dan dengan sebuah api yang membentuk pasukan berkuda, siluman api mulai menguji serangan ke arah Wukong. Sedangkan Wukong mencoba menahan serangan tersebut dengan membentuk perisai. Namun perisai dibuat Wukong hancur dan membuat Wukong jatuh hingga ke bawah istana. Akhirnya Wukong mulai serius untuk melawan siluman api.
Dengan menggunakan sebuah bendera yang digunakan layaknya kipas angin, Wukong mampu menahan gemburan serangan siluman api. Di sisi lain, suara teriakan minta tolong berasal dari bawah tanah yang ternyata adalah sang raja yang disandra. Sebelum membunuh siluman api, Bisu Tang minta untuk menyerahkan siluman tersebut kepadanya. Dengan sebuah kain, Bisu Tang merubah siluman api menjadi boneka dan menyerahkannya ke menteri. Dan setelah raja yang asli kembali, Bisu Tang diberi hadiah berupa 3.000 emak-emak kepada Bisu Tang, namun Bisu Tang menolak. Sampai suatu ketika, sang raja melihat wanita cantik di antara emak-emak, dan sang raja kembali membujuk Bisu Tang untuk membawa wanita tersebut yang bernama Felicity. Namun Bisu Tang kembali menolak sampai akhirnya Felicity melakukan tarian dan dilihat oleh sang biksu. Hal ini membuat Bisu teringat dengan Duan yang merupakan cinta pertamanya. Namun sebagai seorang biksu, Bisu Tang tetap pada jalan ninjanya untuk tidak membawa wanita. Setelah meninggalkan istana, Bisu Tang terus terngiang-ngiang tentang Duan, dan di keesokan paginya, Bisu Tang akhirnya memutuskan membawa Felicity. Setelah Felicity bergabung, perhatian Bisu Tang selalu tertuju pada Felicity yang membuat Wukong cemburu. Suatu ketika saat Bisu Tang dan Wukong sedang pipis, Wukong mencurigai Felicity adalah siluman, namun Wukong masih belum mempunyai bukti. Sedang Bisu Tang yang mendengar hal ini langsung marah karena Wukong menuduh tanpa bukti. Wukong terus berupaya untuk membuktikan bahwa Felicity adalah siluman dengan menyuruh Felicity untuk bercermin di cermin ajaib. Cermin itu mampu menunjukkan wujud asli seseorang, namun saat Felicity bercermin, cermin itu hanya menunjukkan bahwa Felicity memang benar manusia biasa. Wukong yang masih tidak percaya terus memaksa Felicity untuk membawa ke kampung halaman Felicity. Setibanya di sana, Wukong disambut dengan ramah. Namun tiba-tiba Wukong ngamuk karena ia masih menduga bahwa Felicity merupakan siluman. Sedang Bisu Tang beserta muridnya mencoba menghentikan Wukong, namun Wukong tetap pada pendiriannya. Karena kejadian itu, Bisu Tang lebih percaya Felicity ketimbang Wukong, dan karena sudah tidak tahan dengan Wukong, akhirnya Bisu Tang mengeluarkan unek-uneknya di mana wanita yang dicintai Bisu Tang dibunuh oleh Wukong, termasuk Duan. Bisu Tang masih teringat jelas saat Wukong membunuh Duan, dan selama ini Bisu Tang harus tersiksa dengan tingkah Wukong. Setelah mendengar hal itu, Wukong juga mengungkapkan unek-uneknya yang selalu dijadikan kacung untuk membunuh siluman di perjalanan. Dan dengan hal tersebut, Wukong menganggap bahwa hutangnya selama ini telah lunas dan memutuskan hubungan guru dan murid dengan Bisu Tang. Kemudian Wukong pergi meninggalkan desa dengan penuh amarah. Beberapa saat kemudian, setelah merawat luka para warga, Bisu Tang dan Felicity pergi ke sebuah bukit. Di sana Bisu Tang mulai mendongeng mengenai Duan. Dulu Bisu Tang dan Duan merupakan partner dalam berburu siluman. Lambat laun Bisu Tang mulai jatuh cinta kepada Duan, namun Bisu Tang tidak berani mengungkapkan perasaannya. Sampai suatu ketika Wukong membunuh Duan. Semenjak saat itulah ia takut untuk jatuh cinta dan kembali mengecewakannya. Sementara itu Wukong mulai mengamuk di desa. Tak lama Wu Jing dan Zhu Beiji muncul untuk mengingatkan mengenai Wukong yang telah membantai semua penduduk desa. Beberapa saat kemudian Bisu Tang baru tiba sudah melihat para warga yang telah dibantai Wukong. Sedang Wukong duduk dengan santuy dan menjelaskan bahwa tinggal satu siluman yang harus dibunuh, maka tugasnya selesai. Mendengar hal itu, Bisu Tang mencoba melindungi Felicity dengan menyanyikan lagu untuk Wukong. Namun Wukong dengan cepat membungkam mulut Bisu Tang. Wukong sudah menyadari bahwa Bisu Tang tidak mampu menggunakan telapak Buddha. Oleh karena itu, Wukong segera mengajar Bisu Tang. Melihat hal itu, Felicity mohon kepada Wukong untuk melepaskan Bisu Tang. Sedang Wukong yang melihat Felicity segera menyerangnya. Tiba-tiba Bisu Tang melindungi Felicity dengan menahan serangan Wukong.
Namun Wukong tidak peduli dan terus mengamuk sampai akhirnya Felicity mengakui bahwa ia adalah siluman tengkorak yang menyamar. Ia membuat desa palsu untuk menarik hati Biksu Tang. Sebelum ia tewas, Felicity dan kekasihnya terjebak di gunung dan dikejar para bandit. Namun kasihnya lebih milih meninggalkannya, sedang Felicity harus digangbeng dan akhirnya tewas di tengah gunung. Felicity melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan cinta yang tulus. Tak berduka, Wukong tiba-tiba berubah ke wujud aslinya menjadi kera raksasa. Setelah berubah, Wukong langsung memakan Biksu Tang bulat-bulat dan tak lama siluman api dan menteri pun muncul. Rupa-rupanya semua kejadian sudah direncanakan oleh menteri agar membuat hubungan Wukong dan Biksu Tang hancur, sehingga menteri bisa menjadikan Wukong sebagai anak buahnya. Akhirnya menteri juga menunjukkan sosok aslinya yang merupakan siluman ponik. Namun setelah menteri berubah, Wukong memuntahkan Biksu Tang dan ternyata Biksu Tang sudah mengetahui rencana siluman ponik. Dengan memanfaatkan kepolosan Felicity, siluman ponik membuat rencana agar Biksu Tang tertarik kepada Felicity. Sebagai rencana balasan, Biksu Tang sengaja tertarik dengan Felicity dan menyuruh Wukong untuk bersandiwara melawannya. Dan setelah siluman ponik berhasil dikalahkan, ia akan membantu Felicity untuk bereinkarnasi. Dan setelah rencana siluman ponik terbongkar, pertarungan pun akhirnya pecah, diawali dengan serangan siluman api. Namun dengan bantuan ketiga muridnya, siluman api berhasil dikalahkan dengan mudah. Sebelum pertarungan, Wukong minta Biksu Tang untuk bersembunyi di daun telinganya. Akhirnya pertarungan kembali berlanjut antara Wukong dengan siluman ponik. Kemudian siluman ponik memanggil patung Buddha yang mampu mengendalikan air. Dengan sebuah tsunami, siluman ponik mulai melayangkan serangannya. Namun Wukong dengan tongkatnya mampu menghadang tsunami tersebut. Dan saat Wukong mencoba mendekat, ia kena goblok oleh patung Buddha. Di tengah pertarungan, dua patung Buddha kembali muncul dengan pengendalian petir dan api. Wukong mencoba terus melawan, namun dihadang ketiga patung Buddha. Wukong tak berkutik hingga tongkatnya terlepas. Karena serangan tersebut membuat Biksu Tang terlampar. Dan saat Wukong semakin terjepit, Biksu Tang membangkitkan kemampuan aslinya dengan membangkitkan tangan Buddha raksasa. Dan dengan kekuatannya, Biksu Tang dengan mudah menghancurkan ketiga patung Buddha tersebut. Setelah siluman ponik dikalahkan, tiba-tiba suara Buddha muncul. Rupa-rupanya siluman ponik merupakan pengikut Buddha, dan siluman ponik diminta kembali untuk menerima hukuman dari Buddha karena membuat kacauan di dunia manusia. Setelah pertarungan panjang, Biksu Tang mengambil Felicity yang sekarat. Sebelum kematiannya, Felicity mengungkapkan bahwa ia mencintai Biksu Tang dan ingin Biksu Tang terus mengingatnya. Tak lama, Felicity pun tewas, sedang Biksu Tang dan para muridnya melanjutkan perjalanan ke barat, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Journey Towards the Demon Strike. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.